Sebagai seorang penulis penuh waktu, dapat dikatakan saya mulai menulis cukup telat. Saya menulis di tahun 2008 ketika saya berusia 25 tahun, 2 tahun setelah saya menamatkan pendidikan dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Cerpen pertama saya yang berjudul Dua Beranak Temurun, saya kirimkan ke Kompas dan dimuat 3 pekan setelahnya. Mulai saat itu, saya menulis cukup banyak, saya menulis cukup kencang, dan ini dibantu karena saya menulis 3 hal, yaitu yang paling dekat dengan saya, yang paling saya ketahui, dan yang paling saya sukai. Tentu saja secara otomatis saya pun menulis tentang kampung halaman saya, tentang polemik dalam keluarga, dalam suku, atau peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan beberapa tahun pertama produktivitas saya, atau beberapa tahun pertama karir menulis saya menulis hanya tentang Lubuk Linggau. Cerpen-cerpen saya khususnya dimuat cukup deras di media massa arus utama, Kompas, Tempo, Jawa Pos, Media Indonesia, Republika, hingga Horizon. Dan pada saat itu saya menikmati sekali bagaimana isu-isu lokalitas dikemas dan ternyata disukai oleh khalayak pembaca Indonesia, lebih khususnya yaitu redaktur. Banyak analisis yang menyebutkan bahwasanya hal ini karena yang saya tawarkan adalah lokalitas dari Lubuk Linggau dalam kurun Sumatera Selatan yang memang cukup jarang untuk ditawarkan kepada khalayak atau publik pembaca cerita Indonesia, yang lebih banyak disodori dengan lokalitas dari Minangkabau, dari Sulawesi, dari Bali, dan tentu saja dari Jawa. Atas alasan-alasan tersebut, saya menulis cukup banyak, produktif, dimuat cukup banyak juga, dan saya merasakan bahwasanya saya tidak cukup gembira lagi karena produktivitas dan capaian tersebut. Di awal tahun 2013, saya merasa cukup bosan untuk menulis di media massa, khususnya mempublikasikan cerita-cerita pendek saya. Apalagi pada saat itu saya sudah memiliki 2 buku kumpulan cerpen. Dan saya pikir saya harus mencoba tantangan-tantangan baru agar dopamin dan endorfin yang mengalir di dalam tubuh saya tetap bisa memberikan saya kegembiraan yang maksimal. Saya mencoba siasat baru, yaitu saya membuka kelas menulis dan saya menulis novel. Dan kelas menulis dirilis. Namanya Linggau Writing Class, bertempat di Perpustakaan Daerah Kota Lubuk Linggau. Yang daftar banyak, bahkan sampai ratusan, dan saya mengajar dengan gembira, saya berbagi proses kreatif saya. Dalam perjalanannya, banyak sekali yang berguguran, dan sedikit sekali yang menjadi. Itu sudah saya prediksi, karena bagaimanapun saya mengajar juga tidak dengan keilmuan dalam bidang kepenulisan. Karena saya sendiri adalah sebagai seorang otodidak, seorang sarjana pertanian, yang bingung setelah kuliah mau kerja apa. Setelah bekerja saya merasa saya tidak rela, waktu membaca saya direnggut oleh rutinitas pekerjaan, sampai akhirnya saya bertemu dengan aktivitas menulis di tahun 2008, dan momentumnya seperti saya ceritakan tadi, cerpen saya dimuat di Kompas dan berakselerasi pemuatannya di media massa yang lain. Akhirnya saya merilis kelas tersebut berjalan, dan proyek saya dalam menulis novel juga berjalan. Di 2014, ketika novel pertama saya bersetia diterbitkan oleh Mizan, saya sangat gembira karena mendapatkan sambutan yang cukup baik dari pembaca, dan pada saat itu juga saya memutuskan mau istirahat dari cerpen koran. Kalau Anda melihat bagaimana riwayat keberkaryaan saya di koran, saya tidak menulis cerpen di media massa dari 2014 kecuali untuk Jawa Pos, karena redakturnya pada saat itu kerap meminta saya menulis paling tidak 1 tahun sekali. Saya pun intens mengelola kelas saya pun intens juga menghasilkan novel-novel di tahun-tahun tersebut, dan ternyata seperti prediksi saya, kelas ini menjadi membosankan. Pertama, saya kehabisan materi untuk berbagi apa lagi, proses kreatif ya gitu-gitu aja. Bahkan saya melakukan sejumlah kecurangan, saya membagikan ilmu pengetahuan tentang kepenulisan yang saya dapat di Google, yang saya dapatkan dari buku tertentu yang tidak terlalu saya yakini, tapi saya yakin mungkin cukup disukai oleh murid-murid. Saya cukup merasa bersalah hari ini. Dan novel saya pun saya tulis dengan gembira dan memakan waktu yang
yang tidak sebentar ya, berkisar antara setengah tahun sampai bertahun-tahun saya menuliskannya. Pandemi pun datang. Pandemi, kalau saya buat perumpamaan, adalah berkah di balik musibah begitu. Ketika pandemi, saya punya alasan untuk menutup kelas menulis saya yang pada saat itu sudah berganti menjadi BNI Institute Writing Class. Dan saya juga punya alasan lagi untuk merenungi banyak hal yang saya lakukan. Apakah menulis novel adalah bentuk pelarian yang benar dari saya untuk terus gembira di dalam menulis? Apakah membuat kelas menulis juga alasan yang benar juga bagi saya untuk terus gembira di dalam berproses kreatif? Saya pikir ada yang salah. Saya manfaatkan selama pandemi tersebut untuk melakukan perenungan, dan perenungan harus punya realisasi, harus punya aksi. Saya mengikuti banyak sekali kelas. Dari kelas menulis skenario, dari kelas menulis skrip iklan, kelas menulis novel tentu saja, menulis fiksi dan lain sebagainya. Dan 90% kelasnya, karena dia dilaksanakan di masa pandemi, itu berlangsung secara daring. Dan 90% kelas juga adalah kelas-kelas yang diampu oleh pemateri-pemateri dari luar negeri, untuk tidak mengatakannya barat begitu. Momentum itu datang ketika di tahun 2021 saya kembali menguji formula menulis yang baru saja saya formulasikan dengan menulis 5 cerita pendek bertema Idul Adha untuk 5 koran yang sama seperti di tahun 2020, dan menulis sebuah novel lagi setelah Bulan Madu Matahari. Ya, kelima cerpen yang bertema Idul Adha tersebut dimuat lagi di kelima media arus utama tadi, dan saya menulis novel dengan momentum ada sebuah lomba novel tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Diva Press yang bertema tentang Rasulullah. Saya sudah sejak lama ingin menuliskan tema ini, tapi belum ketemu momentumnya. Mungkin ini momentumnya. Problemnya yaitu saya harus menguji rumus ini tanpa ada kecurigaan terhadap karya saya nanti akan bertanding di mata juri atau mata redaktur begitu. Akhirnya saya mengirim novel saya yang saya juduli Kayu Lapu Membuat Kapal atas nama samaran. Saat itu namanya Danny Georgetown, dan juga memakai email dan keterangan identitas samaran begitu. Dan saya mengirimkannya, dan akhirnya novel ini pun menjadi pemenang di lomba novel Cinta Rasul tersebut. Oke, saya merasa eureka, this is the moment. Saya merilis kelas dengan gembira. Kelasnya karena masih pandemi dirilis secara daring, dan ini konsekuensinya pesertanya bisa dari mana saja. Dan gembira sekali ketika saya bertemu dengan banyak sekali peserta yang dari luar Lubuk Linggau, bahkan juga dari luar negeri. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan menikmati proses kreatif berbasis formula, bukan proses kreatif berbasis mood atau rencana semata. Makin gembira lagi ketika beberapa alumni kelas ini memberikan laporan bahwasanya mereka akhirnya bisa menembus media massa yang mereka impikan. Mereka akhirnya bisa novel mereka akhirnya bisa dirilis di penerbit mayor. Itu kegembiraan yang bagi saya sukar diukur sebagai seorang mentor. Dan di tahun 2022 untuk kali pertama saya membawa formula ini untuk dalam pembelajaran luring, yaitu di Taman Budaya Sumatera Barat, dan kemudian bersambung ke kelas-kelas luring lainnya. Dan makin gembira juga ketika banyak sekali teman-teman yang terbantu untuk menghasilkan novel atau cerpen atau karya prosa secara yang saya bilang tadi, secara cepat, bernas, dan terukur. Yang ingin saya sampaikan yaitu jangan pernah kita bermimpi bahwasanya sastra atau karya cerita itu akan menjadi engine-nya kebudayaan apabila kita berproses untuk menghasilkannya tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang mumpuni. Maka ketika kita berkarya dengan pendekatan-pendekatan yang
memiliki dasar, memiliki basis keilmuan, dan juga memiliki ukuran-ukurannya, kita bukan hanya akan menghasilkan karya yang baik, bukan hanya menghasilkan karya yang berkualitas, bukan hanya menghasilkan karya yang seru atau terbaca mengalir, bukan. Tapi kita juga menghasilkan karya yang memungkinkan, dan potensial karya ini akan mengubah peradaban, menggerakkan banyak orang untuk melakukan kebaikan, dan tentu saja memberikan pencerahan-pencerahan bagi jalannya kehidupan. Peran-peran ini akan bisa diambil oleh karya cerita atau prosa atau sastra apabila kita tidak bermain-main dengan penyiapan cerita. Permasalahan kita hari ini yaitu begitu banyak orang yang ingin menjadi penulis dan tidak sabar untuk menulis. Banyak sekali orang yang ingin menjadi penulis dan tidak sabar untuk membuat dokumen penyiapan cerita, boro-boro riset. Mereka tidak sabar untuk terus menulis. Akhirnya selalu ada pertanyaan, how to overcome the writer's block? Bagaimana mengatasi masalah writer's block? Stuck ketika menulis. Ya, writer's block itu akan selalu datang kalau Anda bermain-main dengan penyiapan cerita dan tidak sabaran untuk menulis. Formula story by five. Story by five atau cerita 5 kaki, begitu formula ini akhirnya saya namai, yaitu sebuah formula menulis yang menitik beratkan pada penyiapan cerita. Di dalam kelas Story by Five tidak ada aktivitas menulis karya. Yang ada yaitu aktivitas menyiapkan berkas awal cerita. Jadi luaran dari kelas ini yaitu peserta akan mendapatkan sebuah kerangka cerita yang membuat mereka tidak punya alasan lagi untuk tidak bisa menyelesaikan tulisan mereka, mau itu cerpen maupun novel maupun esai, secara cepat, secara mudah, dan mereka tahu ukuran-ukurannya. Saya harap formula Story by Five atau cerita 5 kaki ini bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mengikuti kelas, tapi juga bermanfaat ketika karya-karya mereka bisa berbicara, bisa dibaca oleh banyak orang, dengan menghasilkan sebuah cerita-cerita yang bermutu, menghasilkan narasi-narasi yang terukur kualitasnya, dan tentu saja memiliki muatan atau suara kemanusiaan, keberanian, pencerahan yang akan bermanfaat bagi banyak orang.